Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kelasnya mana ya? Ya, kayak anak ini kelihatan paling rapi ini. Silakan dipimpin doa dulu ya untuk memulai pembelajaran pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, malah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Cukup. Baik anak-anak, Ibu akan menanyakan kondisi kalian pada pagi hari ini ya. Coba ya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semangat ya. Berarti di sini mayoritas ada yang bahagia sekali ya. Semangat pagi. Pagi, yes, yes, yes. Pagi, yes, yes, yes. Baik, Bu Adil akan mengabsen kehadiran kalian semua ya pada pagi hari ini. Saya akan panggil satu persatu ya. Dimulai dari Adelia Zahra, Adinda Zahra, ya. Alodia, Marelia Adetista, Nabila Wida. Baik anak-anakku semuanya ya, saat ini kalian kan sudah kelas 12 dan kita pada pagi hari ini tuh sudah masuk bulan Oktober, tepatnya tanggal berapa ya ini ya? 13 Oktober ya. Artinya sebentar lagi ya perjuangan kalian di jenjang SMA ini akan segera usai, yang nantinya akan kalian hadapi. Di antaranya ada penilaian akhir semester ganjil, kemudian ada penilaian tengah semester kesal, hingga nantinya kalian akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, di mana Bu Adel di sini ingin mengingatkan dan juga memotivasi kalian semua agar tetap semangat untuk selalu belajar dan terus belajar, karena sebentar lagi kalian akan berakhir ini di jenjang SMA-nya ya, akan masuk ke dunia perguruan tinggi menjadi mahasiswa seperti itu ya. Tentunya dengan belajar, berdoa dan restu dari orang tua itu sangat penting untuk nanti kalian ke depannya dalam memilih jurusan kemudian perguruan tinggi. Gitu ya? Baik anak-anak, di sini Bu Adil ingin mengajak kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu terkait apa ya? Gaya ya? Saya akan tanya ini dari kalian. Ketika dua muatan yang berlawanan jenis itu berinteraksi, kira-kira apa ya yang terjadi ya? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ya Bu, jika terdapat dua muatan yang berbeda jenis, maka akan terbentuk suatu gaya. Gaya tersebut merupakan gaya tarik-menarik. Oke, bagus sekali ya jawabannya Rehan ya. Mari kita kasih aplaus buat Rehan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari apersepsi ya, materi kemarin. Kira-kira arah medan dari muatan positif dan negatif itu bagaimana ya? Siapa ini yang akan menjawab? Saya mau jawab Bu. Baik. Arah dari medan positif keluar, kalau arah dari medan negatif ke dalam. Kita kasih aplaus ya untuk jawabannya ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Bu Adil ingin tanya, bagaimana arah dari medan positif dan negatif yang bentuknya pink? Siapa yang mau menggambarkan ke depan untuk menjawab pertanyaan Bu Adil? Saya Bu. Silakan. Ini Adinda ya? Iya. Oke. Baik. Lihat ya. Oke, kita kasih aplaus sama Adinda ya. Dari
gambarnya sudah betul ya. Arah medan listrik dari muatan berkeping positif menuju ke arah negatif dengan arah sedemikian rupa. Nah, hal ini nanti digunakan untuk kalian belajar pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bu Adel dalam pembelajaran ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Di antaranya yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan simulasi pada layar LCD dan praktikum virtual, siswa mampu mengidentifikasi fungsi kerja kapasitor yang ada dalam rangkaian listrik secara benar. Ya. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum virtual dan diskusi, siswa mampu menganalisis hubungan antara besar kapasitansi kapasitor dengan luas permukaan dan jarak antar keping kapasitor dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kenapa sih kita kok belajar tentang kapasitor gitu ya. Sebetulnya kapasitor itu apa? Nah, Ibu akan tanya ini kepada kalian, apakah dari kalian ada yang sudah tahu tentang kapasitor itu bagaimana? Belum ya? Belum. Aslinya ya anak-anak ya, kalian itu secara tidak langsung itu sering menjumpai yang disebut dengan kapasitor. Kalian pernah melihat gardu listrik yang besar itu ya? Pernah ya? Nah, di sana itu ada namanya kapasitor. Komponen alat-alat listrik yang ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Di antaranya ini ada mesin cuci. Pasti di rumah kalian itu ada mesin cuci ya? Iya. Mesin cuci itu kan bisa bekerja dengan baik ya, bisa bekerja dengan lancar ketika apa? Pasti ada rangkaian listrik di dalamnya gitu kan? Iya. Itu sebetulnya di situ ada kapasitor yang bisa kalian pahami fungsinya pada pembelajaran pagi hari ini. Ini adalah salah satu komponen kapasitor yang biasanya digunakan dalam alat-alat listrik. Di sana kapasitor ini tidak hanya berdiri sendiri, melainkan dia itu dirangkai dengan komponen yang lain. Gitu ya. Untuk itu pembelajaran kali ini mari kita kupas tuntas terkait dengan kapasitor. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan secara garis besar tentang nanti rincian kegiatan kita pada pagi hari ini itu apa saja gitu ya. Yang pertama, nanti kalian akan membentuk kelompok, di mana kelompoknya kemarin kan kita sudah bagi ya, bagi secara heterogen ya. Sudah saya bagi, nanti setiap kelompoknya itu ada 4 siswa. Artinya nanti dalam kelas ini akan ada berapa kelompok? 9 ya, 9 kelompok. Setelah itu kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Yang ketiga, setelah berkumpul dengan kelompoknya, kalian setiap kelompok mendownload lembar kerja peserta didik yang Ibu akan share melalui WA. Keempat, nanti setiap kelompok akan berdiskusi di mana kalian mengisi tabelnya, kemudian menjawab pertanyaannya, dan kita menggunakan aplikasi yang namanya adalah Pet Colorado gitu ya. Yang terakhir ya, nanti setelah kalian selesai melakukan diskusi kelompok menggunakan lembar LKPD tadi, kita di akhir pembelajaran akan mengadakan evaluasi pembelajaran dan ada refleksi dari pembelajaran yang telah kalian terima pada pagi hari ini. Setiap kelompok diusahakan sudah mendownload lembar LKPD-nya ya. Ibu akan mengecek apakah ini sudah masuk di setiap kelompoknya, anggotanya ya. Sudah ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3,
sudah lengkap semua, ya silahkan buka LKPD-nya. LKPD-nya sudah siap ya? Ya, silahkan amati simulasi terkait orientasi masalah yang ada di lembar LKPD ini. Bagian 1. Nah, Pak, jadi bagian 1. Kemudian amati simulasi pada bagian 2. Ada rangkaian listrik ya di sana. Ya. Kemudian diputus. Apa yang terjadi ini? Ya, bisa amati ya. Terus ada simulasi pada bagian yang ketiga. Kita amati. Ini sama ada rangkaian listriknya. Kemudian rangkaian listriknya akan diputus. Nah, apa yang terjadi? Berdasarkan simulasi rangkaian listrik ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Apa yang menyebabkan kondisi lampu yang masih hidup atau mati setelah terputus dari baterai? Silahkan kalian bisa jawab sebagai hipotesis awal kalian, dugaan sementara kalian. Yang kedua, menurut pendapat kalian, apa sebetulnya komponen yang ada pada rangkaian listrik bagian 1, bagian 2, dan bagian 3? Oke, waktunya sudah cukup ya, 5 menit untuk menjawab hipotesis awal terkait simulasi yang sudah kalian lihat tadi ya. Di sini Ibu akan melanjutkan dengan menanya perwakilan dari kelompok. Ya, silahkan kelompok yang ketiga ya menjawab pertanyaan dari hipotesis yang pertama. Silahkan. Nanti kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3 penyebabnya yaitu dari ketiga rangkaian tersebut mempunyai bentuk rangkaian yang berbeda sehingga menyebabkan lampu tersebut mati. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, kira-kira itu komponennya apa ya? Nah, saya pilih ini kelompok 7 ya. Kedua, tidak terdapat kapasitor. Walaupun pada bagian 2 terdapat resistor. Jika kabel terputus maka arus listrik berhenti sehingga menyebabkan lampu mati. Sedangkan pada lampu bagian 3 saat kabel dipotong, arus listrik akan terus berjalan sampai lampu menjadi hidup. Oke, saya kira dari jawaban dua kelompok itu sudah mewakili ya hipotesis awal bahwa dari pertanyaan pertama kira-kira apa itu penyebabnya, ternyata kelompok 3 menjawab kalau di sana ada rangkaian yang berbeda gitu. Terus kemudian kelompok 7 menjawab bahwa komponen itu di bagian 3 ya itu terdapat kapasitor gitu ya. Untuk lebih kita bisa memahami lagi terkait dengan tema kita yaitu kapasitor, mari kita melakukan kegiatan selanjutnya yaitu tentang aktivitas 2.1 dan aktivitas 2.2. Oke, baik. Bu Adel akan mengecek ini dalam merancang percobaan apakah kalian ada kesulitan apa tidak ya. Saya akan keliling. Bagaimana? Apakah aplikasi tabnya sudah bisa terbuka? Sudah bisa ya? Coba ditunjukkan. Oke, baik. Kelompok ini, apakah aplikasi tabnya sudah bisa terbuka? Oke, ada kesulitan? Tidak ada. Oke, dilanjutkan ya. Perancangan yang kedua yaitu tentang aktivitas 2.2. Kalian bukalah pad yang di sana aplikasinya ada bahan
dielektriknya ya, yaitu pada percobaan dasar kapasitor. Silakan dibuka ya, saya akan ngecek ini sudah terbuka atau belum. Gimana untuk aktivitas 2.2 sudah terbuka? Ya. Ada kesulitan? Dalam pengambilan data ya, di situ ada 3 tabel. Tabel 1, 2, 3 itu pada aktivitas 2.1. Kemudian yang tabel keempat itu ada pada aktivitas 2.2. Nah, silahkan kalian isi data tabel tersebut secara lengkap ya, sesuai dengan aplikasi PET yang kita pakai ya. Dimana nanti dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Nah, di sana ada pertanyaan yang diminta kalian untuk membuat grafik ya. Nah, untuk itu Bu Adil akan membagikan kertas milimeter blok untuk membuat grafik gitu ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Enggak. Bu Adil akan ini membagikan milimeter blok. Ada kesulitan? Belum. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Gimana? Oh, pertanyaan yang kedua. Oh, pertanyaan kedua itu kalian diminta mencari nilai kapasitansi secara matematis. Nah, kalau di sini kan tadi kan kalian dari PET ya. Ya. Setelah itu kalian bisa buktikan matematis ini apakah nanti hasilnya itu sama nggak dengan ini gitu. Offsetnya. Ya. Offsetnya berapa? Silahkan bisa melihat di aktivitas 2.2 ya. Di sana kalian itu di tabel 4 ya. Tabel 4 itu menggunakan nilai di elektrik beda-beda. Ada berapa itu datanya? Ada 7. Ada 7. Yang pertama berapa? 5,0. 5,0 berarti itu 5,0. Nanti yang kedua berapa? 4,5. Nah, bisa diubah ya. Gimana? Ini kenapa baterainya nggak bisa dinaik ya? 1 volt dari 0,5 volt ke 1 volt nggak bisa. Dari Kembali lagi. ini tidak bisa dinaikkan. Ya bisa. Bisa. Ada kesulitan lagi dari kelompok yang lain? Ada, Bu. Oh ya, gimana? Nah. Gimana? Ini deskripsi gambar antar keping kapasitornya itu contohnya gimana, Bu? Oh iya, tolong ditunjukkan ke Bu Adil tadi tentang PET-nya. Ya, nanti itu setiap bagian tadi kan diminta tabel 1 itu ada 0, ada 0,5, ada 1, ada 1,5 volt. Masing-masing itu tampilannya bagaimana kalian screenshot. Baik ya, silahkan datanya itu dilengkapi baik tabel 1, 2, 3, dan 4 ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab. Nantinya dari hasil diskusi itu kalian presentasikan ke depan. Ya, per kelompok akan mempresentasikan ke depan dari hasil diskusi terkait data, menjawab pertanyaan, kemudian memberikan kesimpulan. Itu nanti kalian akan maju per kelompoknya. Ya, di sini ada pertanyaan enggak terkait dalam pengisiannya? Ayo. Saya tuh mau bertanya. Oh ya, mana?
Ini kan ada disuruh buat grafik ya Bu. Itu grafiknya seperti apa ya? Oke. Sambil saya menjelaskan kelompok 3 ya ini ya. Iya. Nah, kalian semua kalau kesulitan bisa mendengarkan Bu Adel ya. Di nomor 3 itu kalian diminta buatlah grafik hubungan spiration dan kapasitansi kapasitor ya. Melihat dari data tabel berapa itu? Tabel 2. Dia ingin ngecek kalian ya dalam kegiatan diskusi ini. Bu Adel akan nilai dari unjuk kerja dan sikap kalian saat proses diskusi ini ya. Tadi di pertemuan awal sudah, ini Bu Adel lanjutkan. Baik, kita sudah sampai pada tahap kita akan presentasi terkait hasil diskusi kalian ya. Di sini Ibu tidak akan menunjuk, tetapi Ibu akan menawarkan ke kalian semua ya terkait hasil diskusinya nanti dipresentasikan ke depan. Untuk tabel 1 yang sudah tunjuk jari itu dari kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4 untuk bisa presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami nomor 1 dan tabel 1. Perkenalkan, nama saya Henry Abdul Rosid, nomor absen 14. Nama saya Muhammad Abdul Bihan, nomor absen 20. Nama saya Alvia dari Mari absen 3. Di sini ditunjukkan sumber tegangannya nomor 1 0,5 volt. Jadi muatan keping kapasitornya 0,18, kapasitansi kapasitor 0,35, dan ini adalah contoh gambar dari sumber tegangan 0,5 volt. Nilai tegangannya kalian buat semakin apa ini? Semakin naik dari tegangan berapa? Dari tegangan 0,5 volt menjadi 1,2 Terus? menjadi 1,5. Nah, di situ gimana kapasitansinya? Kapasitansinya saat tegangannya dinaikkan bagaimana? Saat tegangannya dinaikkan, kapasitornya Kapasitansi kapasitor itu ini ya, ya, gimana? masih Tetap. Untuk muatannya kalau untuk muatannya sendiri berubah. berubah. 0,5 yang 0,5 volt itu menjadi 0,18, terus yang 1,1.0 volt itu menjadi 0,35. Tipenya naik, muatan itu lambangnya apa? Q-nya ikut naik. Tapi gimana kapasitansi kapasitornya? Tetap. Artinya di sini kapasitansi kapasitornya itu dipengaruhi sama V dan Q apa tidak? Yang semuanya, pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tabel 2 dan soal nomor 3 dan 4. Pertama-tama saya akan membacakan data dari tabel 2, yaitu hubungan perubahan jarak antar keping kapasitor dan kapasitansi kapasitor. Nomor 1, flat areanya 200 mm persegi, variasinya 4 mm, kapasitansi kapasitornya 0,44 IF. Nomor 2, 200 mm persegi, variasinya 5 mm, kapasitansi kapasitornya 0,35 IF. Merupakan kapasitansi kapasitor dan X merupakan separation. Akan terlihat seperti ini. Nomor 4, berdasarkan grafik soal nomor 3, bagaimana hubungan besar kapasitansi kapasitor, jarak antar keping kapasitor berubah semakin besar dan luas keping kapasitor dijelaskan. Ketika jarak antar keping kapasitor semakin bertambah, maka
besar kapasitansi kapasitor semakin mengecil dan hubungannya berbanding terbalik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tabel nomor 3 dan pertanyaannya. Baik, di sini dari tabel 3 yaitu hubungan mengenai perubahan luas keping, kapasitor dan kapasitansi kapasitor. Di sini flat areanya semakin dinaikkan dari selainnya diperbesar, maka nilai kapasitansi kapasitornya akan semakin besar pula. Bagaimana cara memperbesar nilai kapasitansi kapasitor? Besar minimal 2. Yang pertama yaitu memperbesar luas keping kapasitor. Yang kedua, memperkecil jarak keping kapasitor. Ya, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja keras kelompok kami. Dari nomor 9, klik pad pada bagian light bulb, buatlah rangkaian dengan kondisi kapasitor pada luas keping yang tetap sebesar 300 mm pada hingga mendapatkan kapasitansi 0,3 picofarad dan 0,6 picofarad. Bila kapasitansinya 0,3 picofarad, lampu lebih cepat mati daripada kapasitansinya 0,6 picofarad. Dari kelompok 8 akan membahas tabel 4 serta pertanyaan nomor 1 dan 2. Semakin besar pendidikan kita, maka nilai kapasitas kapasitor akan semakin besar juga. Kita simpulkan. Yang pertama ya, berdasarkan tabel 1, di mana saat tegangan itu dinaikkan, maka muatan kapasitornya itu juga ikut naik, ya kan? Tetapi nilai kapasitansinya bagaimana? Tetap. Yang kedua, berdasarkan tabel 2 dan 3 menunjukkan besar nilai kapasitansi itu akan berubah saat kapan? Saat luas keping kapasitor dan jaraknya itu juga berubah. Kemudian saat jarak antar kapasitornya itu semakin besar atau diperbesar dengan luasnya tetap, maka nilai kapasitansi kapasitornya itu menjadi semakin kecil. Artinya C itu sebanding dengan A, C berbanding terbalik dengan D. Kapasitansi akan berubah saat bahan dielektriknya itu berubah, ya. Bahwa kapasitansi kapasitor itu sama dengan A kali epsilon R kali epsilon 0 per D, ya. Bahwa C kapasitansi kapasitor itu berbanding lurus dengan A berbanding lurus dengan nilai permitivitas bahan dielektrik, kemudian dia berbanding terbalik dengan D. D-nya apa tadi? Jarak antar keping kapasitor. Kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Ya, kita siapkan untuk evaluasinya sebentar ya. Sekarang kita masuk pada evaluasi ya. Kalian silahkan buka WA-nya karena Bu Adel sudah ngirim link di WA. Silahkan kerjakan sebagai selanjutnya ya, kita sudah selesai, sudah melakukan evaluasi dari pembelajaran. Semoga nanti nilainya bagus-bagus ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bu Adel ingin mengetahui ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajarannya Bu Adel dengan mengisi refleksi di alamat berikut ini. Bagaimana belajar fisika dengan cara diskusi? Kalian menjawab senang semuanya ya. Media PET sebagai media interaktif saat pembelajaran fisika. Ternyata di sini ada yang tidak setujunya 3,1%, ya. Yang setujunya 96,9%. Oke, dengan baik gitu ya. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Melanjutkan mata pelajaran fisika di materi lanjutannya, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Kita tolong bisa belajar melalui dari PET, dari
media sosial atau bahkan dari internet gitu ya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.